perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama, jadi sebuah cerita pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Baiknya sejenak renungkan, kita diciptakan berbeda demi satu pesan yang sejuk untuk saling melengkapi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Oh, oh, percayalah, kita melegenda di sana. Sahabat jangan lupa bahagia bersama. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Percayalah, kita menyatukan semua mereka yang selalu ragukan dirimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Sahabat jangan lupa bahagia bersama. Vokasi berjaya. Mulai, Soel. Dimulai. Selamat siang, salam sejahtera. Selamat datang dalam acara webinar Semarak Skansa Siagu tahun 2026.
sebagai wujud kegiatan berbagi praktek baik dari SMK Negeri 1 Siabu. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Siabu, Bapak Sulaiman Saleh Harahap, Eskom. Yang kami hormati narasumber kami yang pertama, Ibu Puji Agustur Lindawali SPD. Yang kami hormati narasumber kami yang kedua, Ibu Winda Rizky SPD. Dan yang saya hormati hadirin yang berbahagia. Hadirin yang berbahagia, Semarak Skansa Siabu merupakan kegiatan berbagi praktek baik ditujukan untuk membantu saling sharing dan diskusi antar guru, siswa, pemerhati pendidik agar pemahaman, pengetahuan, dan kemampuan kita menjadi lebih baik. Dan pada kesempatan ini, hari Jumat tanggal 15 Mei 2026, kita bersama berada di room Zoom webinar bersama peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan dan masyarakat dalam rangka webinar Semarak Skansa Siabu yang bertema mengembangkan potensi diri di era digital. Pada hadirin yang berbahagia, untuk menggunakan waktu sebaik-baik mungkin, maka marilah kita membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar kegiatan dapat berlangsung dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua, serta mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya akan menyampaikan tata tertib kita pada hari ini. Yang pertama, peserta wajib mengaktifkan video dan mematikan audio selama kegiatan berlangsung, kecuali diizinkan oleh moderator. Dan yang kedua, saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan, peserta cukup duduk bersiap, mendengarkan dan menyanyikan dalam hati. Yang ketiga, pertanyaan seputar materi narasumber melalui fitur chat pada saat sesi tanya jawab. Jika waktu mencukupi, bisa secara langsung yang akan diatur oleh moderator dengan raise hand terlebih dahulu. Yang keempat, peserta wajib menjaga ketertiban dan khidmat selama kegiatan berlangsung. Dilarang menghidupkan sendiri audio, berteriak, atau menyahut bertanya. Dan yang kelima, menghadiri kegiatan webinar secara utuh dan diharapkan tidak meninggalkan tempat lebih dari 10 menit. Sebagai bentuk rasa cinta tanah air dan nasionalisme, mari kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin diharapkan duduk dengan rapi dan tegak.
Baik, marilah kita dengarkan sambutan sekaligus pembuka kegiatan webinar kita oleh Bapak Kepala SMK Negeri 1 Syabu, Bapak Sulaiman Saleh Harahap Eskom. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Bapak Ibu panitia yang sudah menyiapkan acara Semarak Skansa Siabu untuk yang seri kedua, kemudian Bapak Ibu narasumber yang sudah hadir dan mempersiapkan dirinya, kemudian Bapak Ibu guru dan staf pengajar di SMK 1 Siabu, serta Bapak Ibu saudara-saudari dan ananda yang sudah bergabung di ruang Zoom meeting yang hari ini Semarak Skansa Siabu juga dalam konteks atau dalam satu hal berbagi praktek baik, sharing sharing informasi dan lainnya. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa Semarak Skansa Siabu itu akan menjadi rutinitas yang dilaksanakan di Skansa Siabu dengan melibatkan guru dan tendik sebagai narasumber yang akan secara bergantian. Nah, di mana ini menjadi satu kesatuan secara utuh, secara besar menjadi seri webinar Semarak Skansa Siabu, di mana setiap serinya berdiri sesuai dengan tema dan subtemanya masing-masing. Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan, kegiatan ini bukanlah kegiatan untuk menunjukkan siapa yang lebih tahu, siapa yang lebih bisa, tapi lebih pada semangat berbagi, semangat saling mengajak untuk hal yang baik. Nah, sehingga diharapkannya pada akhirnya meningkatkan kompetensi kita sebagai guru dan pada akhirnya juga meningkatkan kompetensi siswa sebagai orang-orang yang diberikan pelajaran. Kemudian kembali lagi, prinsipnya adalah berbagi. Jadi berbagilah dari mulai saat ini, jangan tunggu nanti atau jangan tunda. Nah, bagi dari yang kecil, karena kalau kecil dia berbagi, kalau sudah besar biasanya berhitung, bukan berbagi lagi. Jadi nggak usah takut salah, nggak usah takut bagaimana, yang penting mulai dulu. Nah, sehingga kegiatan itu bisa dilakukan. Sedikit menurut kita, banyak menurut orang lain, banyak menurut kita, bisa saja sedikit menurut orang lain. Kepada para narasumber, selamat berbagi, menyampaikan pengetahuannya untuk yang lain. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Tidak perlu berpanjang kalimat lagi dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Semarak Skansa Siabu webinar seri kedua dengan ini resmi dibuka.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMK Negeri 1 Siabu yang telah membuka acara webinar pada hari ini. Sebelum kita lanjut, terlebih dahulu saya menyapa para narasumber hebat kita. Narasumber yang pertama, Ibu Puji Agus Nur Lindawali SPD dengan materi merubah hobi menjadi cuan. Bagaimana kabarnya, Bu? Baik, Pak Sohel. Gimana, Bu Puji? Oke ya, kita mantap ya Siap hari ini. membagikan ilmunya hari ini? Oke, siap. Oke. Dan narasumber kami yang kedua dengan Ibu Winda Rizky SPD dengan materi mempermudah berwirausaha melalui media sosial. Bagaimana kabarnya, Bu? Baik Pak Sohel, mari kita mulai Pak webinarnya Pak. Oke. Nah, hadirin sekalian, untuk menyimak pemaparan materi dari para narasumber hebat kita ini, mari kita memasuki acara selanjutnya dengan pemaparan materi dari narasumber kita yang pertama, Ibu Puji Agus Nur Lindawali SPD. Kepada Ibu kami persilahkan dengan segala hormat. Oke, makasih Pak. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan tentang hobi. Hobi yang sekarang biasanya kan kalau kita mengerjakan hobi itu karena kebiasaan aja ya. Jadi kita kerjakan apa yang kita senangi, kemudian kita kerjakan setiap rutin gitu ya. Jadi sebelum kita masuk ke situ, saya sapa dulu Bapak Ibu yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Siabu, Bapak Sulaiman Saleh Rahab, Eskom. Kemudian Bapak Ibu yang sudah hadir pada webinar kita siang hari ini. Tidak saya perpanjang karena durasi kita ada di sini ya Bapak Ibu. Jadi langsung kepada topik pembahasan kita, mengembangkan hobi menjadi cuan. Nah, izinkan saya share dulu materi saya ya. Oke Bapak Ibu, di layar sudah ada di situ mengembangkan untuk tema kita siang hari ini, mengembangkan potensi diri di era digital. Jadi sudah hampir sangat banyak ya kita sekarang berkecimpung di era digital. Jadi mulai dari anak-anak sekarang sudah paham era digital sampai dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Bahkan kita bisa lihat kan di media sosial banyak bapak-bapak yang sudah berumur, ibu-ibu yang sudah berumur itu apa namanya kemampuan di digitalnya itu sudah bagus begitu ya. Jadi di sini saya mengambil tema mengubah hobi menjadi cuan. Jadi kita akan bahas dulu hobi dan kita akan bahas cuan. Jadi di agak ini ya agak menarik ya cuan ya. Jadi nanti di sini kita akan bahas bagaimana hobi yang biasa Bapak Ibu lakukan itu bisa menghasilkan. Nah, itu cuan menghasilkan baik di media digital yang membutuhkan akses internet ataupun nanti juga kita akan bahas di mana kalau tidak ada internet. Nah, itu
nanti bisa kita tambahkan sedikit. Boleh nanti sharing dengan saya. Di sini kita sama-sama sharing. Di sini juga ada Kepala SMK Negeri 1 Siabu yang kegiatannya setiap hari aktivitasnya itu di era digital gitu ya, masuk kepada digitalisasi. Nah, sekarang kita bahas tentang hobi Bapak Ibu. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Puji Agus Nurlindawali. Saya guru di SMK Negeri 1 Siabu pada acara hari ini 15 Mei 2026. Nah, oke ya, jadi kita bahas dulu hobi. Bapak Ibu di sini kalau mendengarkan hobi, yang namanya saya sebutkan hobi, itu nanti akan terpikir Bapak Ibu kebiasaan apa yang Bapak Ibu coba sekarang kebiasaan apa yang Bapak Ibu senangi, itulah hobi ya Bapak Ibu. Jadi setiap hari itu Bapak Ibu melakukan yang namanya hobi. Misalnya contoh kalau ibu-ibu biasanya di sini saya lihat levelnya ibu-ibu kebanyakan di sini ya, ibu rumah tangga, guru juga. Jadi kalau biasanya ibu rumah tangga itu hobinya masak. Itu udah masuk hobi dan kewajiban ibu-ibu ya. Jadi hobi ini nanti kira-kira gimana ya Bu ya, hobi yang bisa menjadi cuan gitu kan. Kayak kita lanjut ya. Nah, era digital banyak peluang. Kenapa era digital menjadi kesempatan? Nah, ini salah satunya saya sebutkan, internet mempermudah promosi. Jadi, dengan internet kita bisa lebih mudah promosi ke beberapa media sosial yang kita punya. Mungkin sekarang Bapak Ibu yang banyak sudah punya itu boleh disebut ya Facebook ya. Jadi promosinya nanti ke media sosial, menggunakan internet, kemudian bisa bekerja dari mana saja. Kalau biasanya kita zaman dulu tidak di era digital, itu kita mau jualan harus ke pasar Bapak Ibu. Kemudian kalau kita punya toko, kita harus datang dulu ke toko kita kan begitu. Tapi kalau di era digital saat ini, nah kita bisa bekerja dari mana saja. Bahkan di mobil juga kita bisa, kan begitu. Kemudian modal lebih kecil, karena kita bisa hanya menggunakan handphone, satu handphone aja kita sudah bisa berkarya di situ. Kemudian kita sudah bisa menghasilkan dari situ. Nah, semua orang bisa menjadi kreator. Kalau sekarang Bapak Ibu lihat banyak di media sosial, banyak juga kita lihat di YouTube ya, di YT itu dari mulai anak kecil sampai dengan orang dewasa itu bisa menjadi kreator, ya kan? Kreator. Nah, itu bagaimana nanti kita akan bahas untuk nanti platform digitalnya nanti akan dibahas di sesi selanjutnya, di sesi kedua. Oke, kemudian peluang penghasilan tidak terbatas. Bapak Ibu di sini kalau kita buat konten saya nggak jelaskan lebih detail karena Bapak Ibu sudah sering melihat misalnya kalau Bapak Ibu guru ini kan kalau mau mengajar kita lihat dulu ke YouTube atau media sosial lain yang Bapak Ibu punya. Kemudian kita lihat di situ bagaimana cara mengajar dengan metode-metode yang bisa kita adopsi kan begitu. Nah, itu Bapak Ibu yang dilihat oleh Bapak Ibu itu adalah konten dari Bapak Ibu yang sudah membuat video-video pendek. Nah, dari situ bisa menghasilkan dan penghasilan itu tidak terbatas kalau di era digital saat ini. Nanti kita akan bahas, tapi untuk teknisnya akan bahas nanti di episode selanjutnya ya. Ini kita bahas dulu dasarnya motivasi untuk Bapak Ibu agar bisa hobi tersebut menghasilkan gitu ya. Nah, ini selanjutnya apa itu potensi diri. Nah, untuk bisa hobi bisa tahu hobi kita itu menghasilkan atau tidak, kita tahu dulu potensi diri kita. Ini ada kemampuan,
potensi diri itu adalah kemampuan, bakat, minat, dan kreativitas yang dapat dikembangkan menjadi sesuatu yang bernilai. Nanti kalau ibu-ibu biasanya ngomongnya begini, nggak kreatif banget saya ini Bu, jadi nggak bisa menghasilkan hobi saya. Siapa bilang? Nanti kita akan bahas kreatif itu gimana, skill itu gimana gitu ya. Gampang aja nanti. Nah, kemampuan. Nah, Bapak Ibu pasti semua punya kemampuan di sini. Karena dari yang saya lihat, dari yang kita tidak bisa nanti akan jadi bisa. Kemudian ada bakat. Nah, bakat itu nanti terlihat dari hobi itu sendiri, bakat apa yang ada dalam diri Bapak Ibu. Makanya saya bilang hobi yang menjadi cuan adalah penghasilan yang luar biasa. Karena apa? Hobi itu kan yang kita senangi, yang kita lakukan kan. Nah, itu pasti bakatnya akan keluar sendiri. Kemudian minat. Nah, minat ini di sini kalau namanya hobi udah pasti minat Bapak Ibu untuk melaksanakannya kan. Nah, kreativitas yang dapat dikembangkan menjadi sesuatu yang bernilai di sini. Nah, bernilai ada harganya itu kreativitas. Semakin kita nanti berpengalaman, maka akan lebih banyak nilai yang kita ambil baik dari prestasi ataupun nanti dari hasil uang yang kita dapat. Ini tergantung kita tujuannya kemana Bapak Ibu. Nah, ini di sini ada pesan tersemat, setiap orang punya potensi berbeda. Karena kemampuan, bakat, dan minat seseorang itu tergantung dari dirinya masing-masing. Makanya itu berbeda-beda. Nah, tinggal bagaimana kita mengasah, melatih kita agar bisa fokus pada bidang tersebut. Itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Hobi yang bisa menjadi cuan. Nah, contohnya di sini saya tengok lebih banyak ibu-ibu ya. Jadi di sini dari yang saya paparkan ada di situ memasak. Ini contoh-contoh hobi yang bisa menjadi cuan. Nanti Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanya, misalnya dari yang di luar yang saya paparkan ini, misalnya Bapak Ibu punya hobi tersendiri di luar dari ini. Nanti kita sharing. Kira-kira Bu apa ya yang cocok? Kemudian media media promosinya apa? Kemudian langkah pertamanya apa gitu. Jadi di sini ada hobinya misalnya bapak-bapak ini senangnya fotografi atau adik-adik yang kuliah ini senangnya fotografi, memoto apapun yang ada di pikiran, misalnya melihat alam bagus nih buat difoto gitu, hobinya ada gitu. Jadi peluangnya adalah jasa foto. Peluang yang menjadi cuannya itu adalah jasa foto. Nah, satu, kalau misalkan zaman yang lalu-lalu, itu kalau kita lihat alam di foto atau mungkin kita pergi ke tempat pariwisata, kemudian kita di situ ada hobi foto, kita bisa menawarkan diri, Bu, Pak, saya foto ya dengan keluarganya, dengan backgroundnya, mungkin tempat pariwisata tersebut menjadi jasa foto. Nah, itu kan menggunakan modal Bapak Ibu. Kalau misalkan saya ini perempuan Bu, saya kemarin ada bahas sesi yang lalu, saya orangnya introvert, nggak suka keluar gitu. Gimana ya Bu? Tapi hobi saya fotografi. Nah, sekarang di toko oren, ini saya sebutkan dengan istilah saya toko oren, ada toko hijau, kemudian ada tok-tok begitu ya. Di toko oren itu, kalau mau tahu Bapak Ibu, adik-adik semua di sini bisa membuka jasa edit foto atau membuat eh, produk yang dijual oleh orang lain bisa menjadi lebih menarik dengan fotografi. Kerjanya hanya di rumah dengan menyiapkan latar atau background dari produk yang mau kita foto. Nah, itu kalau misalkan kita terbatas dari, kita nggak bisa pergi kemana-mana untuk memoto, misalkan begitu ya. Jadi kita kerja aja di rumah. Atau mungkin yang di kampus bisa kita siapkan aja di situ nanti backgroundnya kecil aja nanti. Atau kalau produknya kecil, kita bisa backgroundnya kecil. Itu fotografi. Nah, kemudian poin yang kedua adalah memasak. Ibu-ibu ini setiap hari kegiatannya kan memasak ya. Jadi ahlinya ini ibu-ibu memasak. Kurang garam nanti disiasati pakai apa. Mungkin kurang pedas disiasati dengan apa. Nanti di sini memasak dengan keahlian tertentu, keahlian yang banyak yang
Alhamdulillah tiap hari kita masak, banyak info banyak pengalaman yang kita dapat, kita bisa buat konten. Jadi tanpa kita harus menunjukkan diri kita, misalnya, Bu, saya nggak mau kelihatan mukanya gitu. Kita misalkan mau hanya tangannya aja, ya kita buat nanti fokus kameranya kita ke kompor aja kan gitu. Nah, kemudian juga bisa nanti dijual hasil masakannya gitu ya Bapak Ibu-ibu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah contohnya menulis. Mungkin adik-adik yang kuliah di sini hobinya menulis. Jadi nanti bisa dimasukkan ke blog. Jadi nanti di-share, dipromosikan. Nah, yang terakhir musik. Kalau hobinya menyanyi, hobinya aransemen lagu, itu bisa nanti cover lagu, ya kan? Nanti di upload atau diunggah di media sosial. Tapi dengan apa ya? Aturan-aturan tertentu yang harus kita patuhi. Di era digital juga banyak aturan yang harus kita patuhi, Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya, ini bagaimana sih mengenali hobi kita dan keahlian? Bu, saya nggak punya keahlian apa-apa. Jangan bilang begitu ya Bapak Ibu. Karena mulai dari diri kita sendiri, kita harus kenali. Apa yang saya suka? Nah, itulah hobi itu ya. Apa yang saya suka, yang saya kuasai, dan apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Nah, itulah hobi. Nanti Bapak Ibu saat ini, nih pas lagi di slide ini, Bapak Ibu coba pikirkan, apa ya yang saya suka? Apakah saya berkebun? Kemudian apa yang saya kuasai? Apakah nanti yang saya kuasai itu hanya memasak atau saya jualan begitu? Yang saya kuasai itu jualan marketing misalnya. Kemudian apa yang dibutuhkan oleh orang lain yang banyak dibutuhkan? Kita harus melihat juga itu. Oke, di sini ada rumus sukses. Ketika rumus ini kita kerjakan, mudah-mudahan nanti bisa berhasil Bapak Ibu ya. Nah, untuk bisa mendapatkan cuan, itu hobi ditambah skill dan tambah konsistensi. Hobi kita itu apa? Kita pikirkan dulu tadi, apa yang kita suka, apa yang kita kuasai, dan apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Nah, hobi, kemudian skill, dan konsistensi. Konsistensi ini kita lakukan berulang dan tetap ya Bapak Ibu, kita berulang nanti ini sekali kita kerjakan, nanti siang kita kerjakan lagi, kemudian nanti sore malam kita share lagi gitu ya, konsistensi. Jadi konsisten dia. Kemudian dari ketiga yang saya sebutkan ini, mungkin skill yang agak susah. Nanti kita akan bahas tentang skill. Saya nggak punya skill, Bu. Nah, ini kebiasaannya kalau kita mau memulai sesuatu, pasti ada aja hambatan dari dalam diri kita kan. Termasuk salah satunya yang paling banyak disangsikan adalah skill. Nanti saya akan jelaskan bagaimana skill ini timbul dari dalam diri tanpa kita sadari. Nah, ini hobi ditambah skill dan ditambah konsistensi. Mudah-mudahan itu menghasilkan cuan. Nanti keuntungan lah ya bahasanya kalau Bapak Ibu agak gimana dengar cuan, nanti keuntungan saya sebutkan keuntungan atau cuan. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini tadi kalau skill itu jadi pertanyaan Bapak Ibu. Di sini di slide selanjutnya tingkatkan skill kita. Skill itu harus diasah. Cara meningkatkan kemampuan atau skill itu bisa belajar dari YouTube. Jadi contoh begini. Kalau kita mau memasak, satu kali ini hobi kita memasak, satu kali kita coba, misalnya kita mau buat rendang. Nah, kita mau coba packing rendang tersebut untuk bisa tahan lama, misalkan begitu ya. Jadi kita belajar satu hari ini begitu, dari YouTube kita lihat, loh kok hari ini rendang saya begini ya, gitu kan. Kemudian hari besoknya kita coba lagi, kekurangan dari yang kita buat hari ini itu apa? Nah, kita belajar dari YouTube. Kita cek nanti dari YouTube, kira-kira apa sih kekurangan kita ini, kita harus bagaimana gitu. Kemudian ikuti webinar atau kursus, sama seperti yang saya lakukan ini adalah webinar atau kursus offline. Offline juga bisa. Banyak sekarang kursus-kursus offline dan kursus online yang bisa dibuat. Nah, kemudian yang ketiga adalah banyak latihan. Nah, tadi saya sudah sebutkan konsisten.
mempromosikan produk yang akan kita buat, kemudian atau jasa yang akan kita buat. Itu promosinya harus konsisten Bapak Ibu. Nah, kemudian ketika kita mau memajukan produk, misalnya hobi kita tadi membuat kue atau membuat masakan yang lain, atau tadi bagian editing, itu harus banyak latihan. Banyak latihan. Nah, nanti ada yang kurang, kita latih kembali. Satu kali ini kita coba lagi nanti selanjutnya kita sempurnakan, kemudian tahap ketiganya kita sempurnakan lagi. Mudah-mudahan nanti hasilnya akan lebih baik. Kemudian gabung komunitas. Nah, setelah kita nanti mencoba, kita banyak nih searching. Nanti di media sosial itu banyak komunitas-komunitas yang terbentuk sesuai dengan apa yang menjadi hobi kita. Contoh, kalau tadi fotografi, nanti di media sosial yang gampang aja Bapak Ibu punya semua itu Facebook. Ada di situ komunitas yang tentang fotografi. Bapak Ibu banyak nanti masuk ke situ, kemudian banyak belajar dari yang lebih duluan daripada kita. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini pesannya skill berkembang karena latihan. Bukan hanya bakat semata. Memang bakat itu perlu Bapak Ibu, tapi kita juga perlu latihan. Mengulang-mengulang apa yang akan kita proses atau akan kita majukan itu butuh latihan. Tidak bisa satu kali langsung jadi. Ya, karena apa? Ketika produk itu lebih baik, hari demi hari itu kan kita belajar Bapak Ibu. Nanti akan ketemu bagaimana memaksimalkan produk atau jasa yang kita jual. Nah itu ya, jadi melalui latihan itu akan lebih maksimal. Oke, selanjutnya bangun personal branding. Ini tadi personal branding, itu personal pada diri kita, personal itu Bapak Ibu. Nah, di sini ada kenalkan diri atau personal branding dan karyamu, produk branding. Nah, ini tidak saya tulis produk brandingnya, karena kita nggak semua mau jual produk, bisa saja jasa, kan begitu. Jadi yang paling penting adalah personal branding dulu. Kenalkan diri dulu, ada orang-orang banyak dan karyamu di sini. Tipsnya, konsisten upload konten. Nah, kalau kita mau, tadi sudah hasilnya memasak, kemudian kita videokan. Nah, kita upload di media sosial kita. Sekali dulu kita upload, kemudian kita lihat. Tapi kita harus konsisten dan rutin ya. Konsisten upload konten, kemudian tunjukkan prosesnya, bukan hanya foto. Misalnya kita foto tadi kue nastar. Nah, bagaimana cara membuat kue nastarnya? Itu lebih banyak dilihat orang Bapak Ibu. Nanti kontennya bagaimana cara membuat kue nastar. Nah, makanya di era digital ini penghasilan tidak terbatas karena kita nggak tahu seberapa banyak orang yang menonton hasil konten kita. Kemudian gunakan media sosial positif. Nah, ini gunakan media sosial untuk kegiatan-kegiatan yang positif, Bapak Ibu. Contoh tadi konten-konten yang kita sudah buat, kita edit, kita maksimalkan, kemudian kita share di media sosial, gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian tadi itu udah personal branding, jadi begitu orang nanti kenal kita, orang akan mengikuti. Nanti akan itu yang namanya follower. Nanti banyak followernya, secara tidak langsung nanti mereka akan menonton, mereka akan menunggu apa yang kita unggah di media sosial. Nanti dari situlah cuan mengalir, kan begitu ya, penghasilan kita nanti masuk atau datang. Kemudian saya nggak tulis di sini produk branding tadi Bapak Ibu. Nah, produk branding ini kenalkan produk yang akan kita jual. Kenalkan jasa yang akan kita gunakan untuk bekerja begitu. Nah, itu kemudian kemana kita harus share, kemana harus kita upload konten kita atau hasil foto kita. Nah, bisa ke Instagram, ke TikTok, ke YouTube, atau ke Facebook. Sekarang banyak orang penghasilannya dari situ ya Bapak Ibu ya, membuat konten. Nah, sekali lagi saya ingatkan, Bapak Ibu membuat konten yang menarik, memiliki ilmu, kita menjual ilmu Bapak Ibu yang positif ya, jangan yang negatif. Oke, baik, halaman selanjutnya kita mulai monetisasi. Bu, monetisasi itu apa sih? Monetisasi itu menghasilkan Bapak Ibu. Nah,
Monetisasi itu bagaimana kita menghasilkan keuntungan dari media sosial tersebut yang kita gunakan. Contoh satu aja dulu. Kita mungkin tadi sudah unggah video kita ke YouTube. Nah, bagaimana monetisasinya, Bu? Bisa menghasilkan. Nah, cara menghasilkan uangnya bisa dari kita jual produk. Nanti ketika kita sudah membuat konten di dalam video tersebut, pasti orang yang menonton bertanya. Contoh, kita nanti membuat, tadi saya bilang, membuat rendang atau apa makanan kita yang bisa kita buat. Yang gampang mie goreng misalnya. Kak, itu nanti teflonnya beli di mana ya? Pasti itu kan pertanyaan. Nanti kita sematkan di situ produk-produk atau barang-barang yang kita gunakan. Begitu. Kemudian jual jasa. Tadi saya sudah sebutkan sedikit tentang jual jasa di mana? Di toko oren, toko hijau. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi jual jasa ini nanti ketika sudah terkenal, kita menjaga kepercayaan dari pembeli, kita mengerjakan tepat waktu, itu pasti nanti pembeli akan men-share kepada orang-orang lain. Kemudian affiliate. Affiliate ini begini Bapak Ibu. Mungkin agak jarang terdengar oleh Bapak Ibu yang namanya affiliate itu apa. Afiliasi itu contoh ketika kita nggak bisa keluar rumah atau misalkan kita nanti Bu saya introvert gitu, nanti ada pertanyaannya begitu, saya malas keluar rumah. Ini saya udah lihat wajah-wajah ibu-ibu yang menunggu nih, kira-kira apa ya gitu. Kayaknya saya udah kebayang di wajah ibu-ibu yang melihat apa ya saya masuknya kemana ya gitu. Affiliate ini masuknya begini. Ini yang paling gampang menurut saya. Kalau di toko oren itu ada nanti orang yang menjual produk. Bapak Ibu bisa menjualkan kembali produk tersebut. Kemudian Bapak Ibu mendapatkan keuntungan. Nah, itu adalah salah satu penjualan yang tanpa modal dan juga hanya menggunakan handphone sebagai alat begitu. Jadi nanti kita menjualkan produk yang dijual oleh orang lain. Nanti kita akan mendapat persenan dari affiliate itu. Nah, kemudian endorsement. Kalau biasanya Bapak Ibu mendengar artis-artis itu di endorse gitu ya. Nah, itu sama seperti itu juga. Jadi nanti dari mana penghasilan kita Bapak Ibu yang sudah mengunggah ke YouTube atau ke mana TikTok atau kemana itu nanti ada iklan yang disematkan di video kita. Itu namanya endorse. Itu sponsor ya Bapak Ibu. Nanti dari situ kita dapat juga bagian seberapa banyak nanti orang yang menonton. Kemudian freelance. Freelance ini biasanya anak kuliah menyambi-nyambi ya kerjanya sama juga seperti yang lain affiliate. Sebenarnya di era digital ini freelance ini semua karena dia bisa di mana saja kapan saja, nggak terikat dengan jadwal pekerjaan. Bisa malam, kalau misalnya ibu-ibu yang kerjanya pagi sampai sore, malam nanti bisa live. Tapi saya nggak sarankan ya untuk Bapak Ibu di sini yang live malam juga karena kita butuh ini juga ya istirahat. Kemudian kelas online. Nah, Bapak Ibu yang sudah terkenal, yang sudah ada personal branding dan produk brandingnya, itu yakinlah bahwasanya apa yang Bapak Ibu jual, apa yang Bapak Ibu katakan, itu nanti akan dilihat orang dan menarik oleh perhatian orang lain. Nah, baru di situ Bapak Ibu buka kelas online. Contoh, kita di situ bisa menjual misalnya bapak-bapak di situ fotografi. Nah, bagaimana sih Kak? Kok bisa? Bagaimana sih Pak? Kok bisa Bapak hasil fotonya laku dijual? Misalkan begitu ya. Teknik fotografi yang bagus itu bagaimana ya? Pasti kan pertanyaannya begitu. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa buka kelas online. Tidak harus memiliki kelas yang kita buka misalnya ruangan atau gedung itu nggak perlu kalau sekarang itu sudah ada kelas online by WA juga bisa. Nanti ketika kita personal branding kita sudah ada, produk branding kita sudah ada, kita pasti bisa buka kelas online gitu ya. Nanti akan ditanya orang, gimana sih caranya kan gitu kan. Kak, nanti gimana sih produknya kok bisa bagus begini kan begitu. Nanti bukalah kelas online di situ baru kita ambil berapa biaya dari kelas online-nya. Oke, lanjut Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, selanjutnya, setelah saya paparkan, itu pasti terpikir dalam pikiran Bapak Ibu, tantangan yang sering muncul dari dalam diri Bapak Ibu. Pasti takut untuk memulai atau malas untuk memulai.
Ini antara dua ini, takut dan malas untuk memulai ya. Takut, ya saya bahas yang takut memulai saja ya Bapak Ibu. Tantangannya begini, kalau ibu-ibu ini kan biasa berdaster ya, lah gitu memulai untuk usaha ini dan itu. Nah, fokus Bapak Ibu. Jangankan nanti kita yang pakai baju bagus yang pakai daster aja bisa menghasilkan. Bapak Ibu lihat nanti di Facebook ada di situ banyak video-video, konten-konten yang dibuat oleh ibu-ibu berdaster. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia fokus belajar bagaimana sih. Nah, besok diperbaikinya kembali. Gitu ya, cukup dengan itu aja, nggak pakai seragam Bapak Ibu. Kemudian takut gagal, jadikan sebagai pelajaran. Kalau sekali ini kita membuat misalnya, kita membuat masakan kita itu kurang kurang enak, besoknya kita coba lagi. Jangan berhenti sampai di situ saja Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan bapak-bapak yang hobinya minum kopi, pasti banyak jenis-jenis kopi yang bisa bapak-bapak tahu. Nah, kemudian mau menjual. Besoknya diproduksi sendiri, terus gagal. Jangan takut gagal bapak-bapak. Kita coba sekali lagi nanti. Kemudian tidak konsisten. Kalau tidak konsisten, kita coba buat jadwal atau kita pelupa. Biasanya itu salah satu faktor utama ibu-ibu itu takut lupa. Buat jadwalnya. Misalnya pagi jam 8, oh saya jam 8 share. Nanti siang saya share lagi, malam nanti saya share lagi. Itu namanya konsisten Bapak Ibu. Kemudian sedikit penonton. Nah, kalau kita membuat sesuatu, kemudian masih sedikit yang nonton, wajar itu awal-awal. Nah, nanti ketika sudah terbentuk apa yang menjadi kebutuhan orang-orang banyak, nanti akan dengan sendirinya banyak yang menonton. Tetap saja lanjutkan ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjut ya. Kemudian, nah, mindset biar bisa sukses. Mindset penting di era digital itu konsisten. Tadi saya udah berulang-ulang sebutkan konsisten karena memang kalau di era digital ini kita harus konsisten. Kemudian kreatif, mau belajar, berani mencoba dan tidak mudah menyerah. Nah, kalau kreatif ini tadi saya bahas, Bu, saya tidak kreatif. Nih ya, tadi saya tidak kreatif misalkan. Kemudian ya Bapak Ibu, sebentar. Kita kembali ya Bapak Ibu, kreatif. Nah, di sini kreatif begini. Kreativitas itu contoh satu, kita bagian fotografi misalnya. Kita diminta untuk membuat background foto produk kita, produk orang eh, yang mengorder di toko oren misalnya. Nah, pertama kita memfoto dengan background yang sedikit ada bunga-bunganya, misalnya produk kita, produk orang. Nah, jadi setelah kita lihat hasil fotonya misalnya kok kayak ada yang kurang ya gitu kan. Nah, kita tambah dong satu dengan apa? Misalnya pakai bunga atau pakai awan atau pakai bintang misalnya begitu. Nah, jadi dari situ secara tidak langsung kita menimbulkan atau menumbuhkan rasa kreativitas kita Bapak Ibu. Nanti ditambah satu atau nanti ditambah satu begini. Kita nanti tambah satu lagi sedikit tambah nanti bintang misalnya atau bunga di backgroundnya. Itu namanya kreativitas yang tumbuh dari pengalaman ya Bapak Ibu. Kemudian mau belajar. Jadi bagaimana caranya kita ya biar bisa lebih maksimal apa yang kita berikan untuk orang-orang. Mau belajar kita dari YouTube tadi udah saya sampaikan ya. Kemudian berani mencoba. Kita coba aja dulu Bapak Ibu. Karena apa? Kita nggak tahu bagaimana orang apa yang mereka inginkan itu kita nggak nggak tahu gitu. Jadi kita buat apa yang kita jadi hobi kita nanti ya, ketika ada orang yang butuh kita pasti akan mencari kita. Kemudian tidak mudah menyerah. Nah, kalau kita jualan, saya rasa
tidak saja di online, offline juga tidak boleh menyerah ya Bapak Ibu. Kalau hari ini rezeki kita segini, besok mungkin rezeki kita banyak. Nah, kemudian begini, banyak yang sudah dijalani, misalnya, Bu, saya jualan ini. Misalnya es teler creamy itu yang lagi viral. Es teler creamy. Nah, di depan saya, Bu, juga jualan besoknya kan gitu. Pasti ada yang punya pengalaman seperti ini ya. Jadi, yang jadi motivasi buat Bapak Ibu, ingat kata-kata saya, produk kita boleh dicontoh orang, tapi tidak dengan ide kita. Apa yang kita keluarkan bisa dicontek orang, tapi di dalam pikiran kita, ide kita itu nggak akan bisa dicontek oleh orang lain. Nah itu, jadi jangan menyerah buat Bapak Ibu yang sudah melihat ini, materi ini. Nanti kita sharing, kalau ada waktu sharing lagi nanti boleh share ke panitia. Kita lebih belajar mendalam lagi boleh. Jadi nanti kita sharing aja. Nah, ini tidak boleh menyerah Bapak Ibu ya. Apapun bidangnya, apapun contoh yang sudah saya sharing atau mungkin nanti mau ditanya, Bu, saya hobinya begini. Nanti kita gimana ya? Atau ketika nanti kita sudah ketemu dengan kompetitor, dia buat yang produk yang sama dengan saya. Jangan takut Bapak Ibu. Karena dia bisa mencontoh apa produk yang kita buat, tapi tidak bisa mencontoh ide yang ada dalam pikiran kita. Gitu ya. Nah, pesan saya mulai dulu, berkembang kemudian. Kita mulai aja dulu. Nanti lama-kelamaan kita pasti berkembang. Dengan banyaknya belajar, dengan banyaknya ilmu yang kita dapat, kemudian banyak teman, banyak relasi, itu nanti akan berkembang. Nah, kemudian terakhir, kesimpulannya, Bapak Ibu, semua orang punya potensi, semua orang punya kemampuan, begitu ya. Era digital membuka banyak peluang. Apapun hobi kita yang positif pastinya, itu akan banyak peluang di situ. Asal kita mau memulai dan kita berani memulai, Bapak Ibu. Hobi bisa menjadi penghasilan. Nah, penghasilan yang tidak terbatas di media sosial. Nah, kunci suksesnya ada skill, ada konsistensi, ada branding, baik personal ataupun produk branding di situ. Kemudian action. Oke ya. Nah, mulai sekarang jangan hanya menikmati hobi, tapi ubah menjadi peluang. Nah, Bapak Ibu yang setiap hari melakukan hobinya, itu coba dong selangkah lebih maju lagi, selangkah lebih berani buat apa yang hobi kita itu menjadi peluang usaha, gitu ya, peluang usaha. Jadi tadi saya sudah tampilkan beberapa yang harus Bapak Ibu perhatikan, yang harus Bapak Ibu ingat dalam memulai, gitu ya. Jadi di sini, oke, terima kasih materi yang sudah saya persiapkan untuk Bapak Ibu, untuk adik-adik yang masih kuliah, boleh sharing di sini, kita sama-sama sharing. Cukup sekian materi dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Winda Rizky, media platform yang akan digunakan pada era digital. Nah, jadi tidak terbatas hanya pada era digital yang akan kita bahas. Boleh nanti sharing dengan saya di misalnya di kapasitas lokal, yang misalnya Bapak Ibu tinggal di daerah yang tidak ada internet, atau Bapak Ibu juga tidak paham, boleh media sosial, boleh nanti sharing bagaimana ya Bu ya, boleh nanti kita sharing. Jadi cukup sekian materi di sesi 1 ini yang akan saya bawakan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat oleh Bapak Ibu, kemudian bisa lebih berkembang lagi ke depannya dari materi yang sudah saya sampaikan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Puji Agustin telah memberikan kita materi yang sangat bagus. Nah, selanjutnya pemaparan materi dengan narasumber kita yang kedua oleh Ibu Winda Rizky. Kepada Ibu kami persilahkan.
Baik, terima kasih Bapak Suhel sebagai moderator kami hari ini. Suaranya jelas Bapak Ibu? Jelas, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang para peserta webinar Semarak Skansa Siabu. Izinkan saya untuk menyapa Bapak dan Ibu sekalian. Eh, Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Sulaiman Saleh Harahap sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Siabu yang mana telah mendorong, menyemangati, dan memfasilitasi acara webinar yang kita adakan pada hari Jumat yang berbahagia ini. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Winda Rizky Sari. Saat ini saya bertugas di SMK Negeri 1 Siabu sebagai guru mata pelajaran Bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan rekan-rekan, hari ini kita akan membahas sesuatu yang tidak jauh dari yang disampaikan narasumber kita tadi, Bu Puji, dari hal hobi menjadi cuan di era digitalisasi. Soal uang, bisnis, dan main HP. Jadi saat ini kita akan menjadikannya menjadi satu tema, yaitu bagaimana cara mempermudah berwirausaha lewat media sosial. Baik Bapak Ibu, saya mulai dulu dengan sebuah cerita singkat. Kalau dulu ketika ada seseorang yang berkata kepada kita, saya mau resign kerja aja saya mau usaha. Pasti pertanyaan yang akan timbul kepada orang yang mendengar itu adalah modal kamu berapa? Kan gitu ya. Sewa tempatnya di mana? Nanti kalau sepi gimana? Pasti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dulu tembok untuk berwirausaha ini sangat tinggi, yaitu modal. Modal, modal dan modal. Kan begitu ya Bapak Ibu? Tapi coba kita lihat sekarang-sekarang ini, anak-anak remaja, anak-anak muda, ibu-ibu rumah tangga, bisa dari dalam kamarnya aja, atau orang-orang yang jauh di pelosok, jauh dari kota-kota besar, bisa menghasilkan omset jutaan, puluhan, bahkan ratusan juta per bulan. Senjatanya apa Bapak Ibu? Cuma HP, kuota internet, sama kreativitas. Nah, siang ini kita akan bedah sama-sama. Kenapa sih media sosial ini bisa memangkas semua kesulitan itu? Dan yang paling penting, gimana langkah-langkah praktis supaya kita tidak cuma menjadi penonton atau konsumen yang hobi belanja aja, tapi berubah jadi pemain yang dicari oleh pembeli. Oke, Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke poin utama. Kenapa media sosial? Kenapa media sosial ini bisa bikin berwirausaha jadi jauh lebih mudah? Jadi di sini ada 4 alasan utama yang mengubah permainan bisnis saat ini. Yang pertama itu adalah soal modal, ya Bapak Ibu. Modal minim. Dulu ketika kita berwirausaha atau berdagang, modal itu habis di sewa tempat, biaya listrik, biaya-biaya yang lain-lainnya, beli etalase, beli papan iklan, segala macam. Jadi hasil uang buat mutar modal bahan baku malah tipis. Buat uang untuk mutar bahan ini yang seharusnya yang kita jual itu malah minim, malah sedikit. Jadi apa yang mau kita jual? Kan begitu ya Bapak Ibu. Jadi di media sosial ini etalase kita itu gratis. Profil kita di media sosial itu adalah ruko kita. Karena kita tidak perlu bayar sewa ruko yang puluhan juta per tahun. Terus uangnya itu bisa dialihkan ke bahan baku kita yang premium, kualitas yang premium. Terus atau kasih promo ke pembeli pertama. Risiko ruginya itu kecil sekali Bapak Ibu. Yang kedua, jangkauan luas. Jangkauan pasarnya ini kalau di media sosial itu sangat luas sekali Bapak Ibu. Bayangkan, kalau kita punya toko fisik,
Yang tahu toko kita itu hanya orang sekitar kita ataupun orang-orang yang lewat. Hanya sekitar di situ aja. Tetapi kalau kita di media sosial ini, kita bisa jualan dari rumah, Bapak Ibu. Tapi orang bisa, calon pembeli kita bisa dari mana aja. Dari Jakarta bisa, dari Surabaya bisa, dari Papua pun bisa. Jadi ada istilah di dunia digital ini adalah istilahnya itu FYP atau viral. Jadi kalau kita misalnya konten kita itu yang kita buat itu masuk ke halaman rekomendasi orang banyak, otomatis calon pembeli kita itu bisa ribuan sekali tek gitu Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu pasang-pasang baliho, pasang-pasang papan iklan di mana-mana, cukup lewat media sosial. Terus yang ketiga itu adalah aksesnya 24 jam Bapak Ibu. 24 jam non-stop, tapi tanpa kita begadang. Kalau toko-toko konvensional, paling lama itu jam 9 sudah tutup. Kenapa? Karena karyawannya sudah capek, lingkungannya sudah mulai sepi. Tapi kalau sekarang, kalau di media sosial, kelakuan-kelakuan belanja orang zaman sekarang itu unik, Bapak Ibu. Karena rata-rata kita ini pekerja. Kalau pekerja biasanya itu pulang kerja, istirahat dulu, nanti jam-jam 11 malam mereka akan scroll HP, lalu lihat media sosial atau toko oren yang seperti Ibu Puji tadi bilang. Kemudian dia lihat katalog, kemudian klik beli. Jadi artinya apa? Artinya kita sebagai yang punya toko, walaupun kita tidur nyenyak, toko kita tetap menerima orderan. Kemudian yang keempat itu adalah data akurat. Jadi kita tidak lagi menebak-nebak siapa nih pembeli kita nih, ya kan? Kalau dulu kita menyebar-jebar brosur ke jalan-jalan, kita nggak tahu itu brosur itu sampainya kemana. Siapa yang membaca? Apakah dibaca ataukah dibuang saja? Kan gitu ya. Tapi kalau di media sosial ini semuanya itu transparan, karena ada fitur yang namanya insight gratis. Jadi kita tinggal buka fitur ini, kemudian kita bakal tahu yang mana siapa penonton kita. Misalnya 80% ternyata perempuan nih. Terus yang suka lihat HP itu di jam-jam berapa begitu. Data ini mahal ini kalau di perusahaan-perusahaan besar. Tetapi di media sosial data-data ini dikasih gratis. Efeknya apa Bapak Ibu? Efeknya kita jadi tahu persis kapan waktu terbaik untuk promosi dan produk apa yang akan cocok buat calon pembeli kita. Kemudian, pilihan platform sesuai target. Nah, setelah tahu kelebihannya nih, media sosial ini, langkah selanjutnya adalah memilih lapak. Memilih lapak. Platform media sosial itu banyak ya Bapak Ibu, dan sifatnya beda-beda. Ini kesalahan yang selalu dilakukan pemula. Semua media sosial itu dibilangnya sama, caranya sama. Padahal setiap sosmed itu punya karakter penghuni yang berbeda. Jadi kita harus sesuaikan produk kita dengan tempatnya. Mari kita bedah yang pertama, yaitu TikTok dan Instagram. Jadi TikTok dan Instagram ini adalah rajanya visual. Visual berarti mata ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu itu menjual tampilan yang produk-produk yang tampilannya menarik seperti pakaian, kosmetik, makanan yang estetik atau dekorasi rumah, maka disinilah tempatnya. Kenapa? Karena penggunanya mayoritas itu adalah anak-anak muda Gen Z yang kita bilang Gen Z dan milenial yang mana yang suka sekali dengan konten-konten video pendek yang cepat dan menghibur. Dan kalau di platform ini kita tidak boleh malas membuat konten. Sekali lagi, Bapak Ibu, konten. Kenapa? Karena keputusan mereka itu berawal dari mata. Ini konten visual ya Bapak Ibu. Dari mata lalu turun menuju ke dompet.
Jadi kalau dia tertarik dengan barang kita, dia langsung klik dan langsung dia beli. Kalau videonya buram atau jelek, itu biasanya mereka langsung skip, skip, skip. Jadi peluang kita hilang. Kemudian yang kedua, Facebook. Kalau Facebook biasanya anak-anak muda sekarang itu bilangnya platform aplikasi jadul, katanya isinya orang-orang tua, kata-kata anak muda zaman sekarang. Tapi jangan salah Bapak Ibu, justru karena isinya ini orang dewasa sampai orang tua, mereka itu adalah kelompok masyarakat yang paling punya daya beli yang tinggi. Karena apa? Karena mereka rata-rata sudah mapan, sudah punya penghasilan sendiri. Kekuatan utama Facebook ini ada pada fitur grup dan marketplace. Jadi konsumen Facebook ini tipenya yang suka membangun komunitas seperti tadi yang Ibu Puji bilang, komunitas dan interaksi yang erat. Jadi mereka suka berdiskusi dulu ini. Kemudian baru mereka bertransaksi. Jadi kalau produk bapak-bapak, ibu-ibu itu adalah targetnya itu adalah bapak-bapak dan ibu-ibu, Facebook adalah platform yang sangat menjanjikan. Yang ketiga itu adalah WhatsApp Business. Ingat ya, ada perbedaan antara WhatsApp biasa dan WhatsApp Business. Kalau TikTok, Instagram, dan Facebook kita pakai sebagai umpan untuk menarik perhatian orang, jadi maka WhatsApp Business ini adalah meja kasirnya, tempat terjadinya transaksi nyata, Bapak Ibu. Disinilah Bapak Ibu itu akan membangun layanan konsumen langsung yang ramah dan cepat. Dan konsumen ini biasanya Bapak Ibu, mereka suka yang fast respon. Fast respon dan solutif, yang mencarikan solusi setiap keinginan mereka. Jadi manfaatkan fitur-fitur bawaannya Bapak Ibu. Karena di WhatsApp Business ini ada katalog biasanya. Jadi calon pembeli ini tidak menghabiskan waktu lagi untuk ke media sosial, lalu ke WhatsApp, media sosial, lalu ke WhatsApp. Cukup di WhatsApp Business saja karena sudah ada katalognya di sana. Kemudian strategi memulai yang mudah. Ya, katakanlah ya kan kita sudah memilih platformnya. Terus apa langkah pertamanya? Jadi kita punya strategi. Strateginya itu ada 4. Langkah pertama itu adalah optimasi profil. Optimasi profil. Profil media sosial kita itu ibarat papan nama atau pintu gerbang toko kita, Bapak Ibu. Jadi biasanya itu tolong dihindari nama akun yang terlalu rumit, yang banyak spasinya atau underscore atau yang alay-alay lah, kata orang-orang sekarang lah gitu ya Bapak Ibu. Terus bikin yang gampang diketik dan diingat. Lalu di bagian biodata buat aturan 3 detik. 3 detik maksudnya ini adalah ketika mereka membuka profil kita, para calon pembeli ini tahu apa yang kita jual, terus bagaimana cara menjualnya, dan apa keunggulan produk kita. Karena di 3 detik ini yang paling penting Bapak Ibu. Karena kalau mereka tidak menemukan apa-apa di profil kita, mereka akan langsung scroll, langsung skip, langsung dilewatkan aja profil daripada toko kita. Langkah kedua itu adalah pajang katalog. Pajang katalog dengan rapi. Itu untuk mempermudah jalan belanja konsumen Anda. Jadi dimanfaatkan sebisa mungkin fitur-fitur bawaan daripada toko digital Anda, misalnya WhatsApp Anda, WhatsApp Business Anda, dan juga bisa juga dipakai Linktree. Linktree ini Bapak Ibu yang biasa kita lihat ya Bapak Ibu, ada link di sini yang langsung kita klik langsung menuju ke tokonya dengan produk yang akan dijual. Karena konsumen zaman sekarang itu tidak suka dibikin pusing. Dia maunya instan-instan, cepat selesai, bayar. Langkah ketiga itu adalah konsistensi konten. Nah, sama dengan yang diucapkan tadi dengan Ibu Puji, narasumber pertama kita, konsistensi konten.
kita harus konsisten untuk mengunggah konten kita. Karena apa Bapak Ibu? Calon pembeli itu bakal mengira toko kita itu udah nggak aktif lagi kalau kita tidak konsisten pada konten yang kita upload. Mereka akan berpikir kalau kita itu sudah tidak aktif. Terus sistem algoritma Facebook atau media sosial yang kita pakai itu akan menenggelamkan akun kita karena dianggap tidak efektif. Terus yang bisa kita lakukan itu apa Bapak Ibu? Kita buat jadwal untuk tetap konsisten. Memposting konten ini nggak perlu satu hari itu bisa 50, nggak bisa, nggak boleh Bapak Ibu. Cukup hanya 2 atau 3 kali posting dalam satu hari. Tadi kan sudah dibicarakan soal insight gratis. Kita bisa lihat kapan calon pembeli kita itu aktif di HP-nya masing-masing. Jadi pada saat itulah kita mengunggah konten kita. Tidak boleh kita sekali banyak mengunggah konten, itu namanya spamming. Itu juga bakalan di-skip sama calon pembeli kita. Kemudian langkah keempat itu gunakan tagar atau hashtag yang relevan. Misalnya nih, Bapak Ibu menjual keripik pisang. Kita bikin tagar keripik pisang. Atau misalnya lebih spesifik lagi, kita gunakan tagar itu untuk alat keripik pisang murah enak. Nah, itu bakalan banyak calon pembeli yang ada di situ nantinya. Kemudian Bapak Ibu, fitur pendukung wirausaha. Fitur pendukung wirausaha, live shopping. Fitur pertama itu adalah live shopping, di mana fitur ini benar-benar mengubah cara orang belanja online. Kenapa Bapak Ibu? Karena kan kita online ya. Kita tidak ketemu langsung, kita tidak melihatkan langsung produk kita kepada orang itu. Jadi perlu live shopping. Karena apa? Karena mereka bisa melihat bentuk asli produknya secara langsung lewat video yang bergerak. Mereka bisa bertanya secara real time dan kita bisa jawab, kemudian tunjukkan detail produk kita itu. Jadi sentuhan-sentuhan interaksi seperti ini Bapak Ibu sangat disukai calon-calon pembeli di media sosial. Kemudian fitur kedua itu adalah optimalkan fungsi direct message atau DM. Optimalkan, karena kita tidak ketemu dengan pembeli kita secara langsung, maka pembeli itu akan berharap kita langsung fast respon, menjawab pertanyaan mereka, menjawab keinginan mereka. Jadi mereka akan merasa diistimewakan. Jadi itulah bonus daripada toko digital kita. Perlakuan yang seperti ini yang menjadikan calon pembeli itu adalah tamu penting. Nah, itulah yang menarik orang-orang belanja lagi dan lagi ke toko kita. Kemudian fitur ketiga itu adalah Instagram atau TikTok Ads. Itu adalah iklan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya modal sedikit lebih atau ingin bisnisnya melompat lebih tinggi, Bapak Ibu bisa gunakan iklan berbayar. Iklan berbayar. Mungkin banyak Bapak Ibu di sini yang takut pakai iklan karena dikiranya mungkin mahal ya. Tetapi padahal itu ya Bu, Bapak Ibu, di Instagram atau TikTok Ads ini kita bisa mulai dengan anggaran yang sangat minim. Bisa mulai dari puluhan ribu saja per hari. Jadi keunggulan utamanya adalah tingkat akurasinya yang luar biasa. Jadi kita bisa mengatur agar iklan produk kita itu muncul di HP orang-orang yang memang butuh barang kita dan punya duit. Contohnya misalnya Bapak dan Ibu jualan makanan bayi. Bisa Bapak Ibu setting iklannya hanya muncul di HP wanita usia 25 sampai 35 tahun, tinggal di wilayah Sumatera Utara, punya ketertarikan tentang tema parenting atau pengasuhan anak. Dengan begitu Bapak Ibu, modal iklan kita efektif dan tidak terbuang sia-sia. Yang keempat itu adalah
gunakan auto reply. Auto reply ini seperti saya bilang tadi, kan toko kita itu buka 24 jam tanpa tutup. Dan konsumen kita rata-rata orang-orang yang tidak sabaran. Mereka maunya pas ditanya langsung dijawab. Nah, bisa jadi mereka chatnya jam 1 malam atau subuh-subuh. Nah, pakai auto reply ini atau balasan otomatis ini, begitu ada pesan masuk, sistem akan langsung mengirimkan informasi penting secara instan, misalnya format pemesanan, daftar harga, atau link katalog. Jadi ini sangat membantu untuk mengamankan calon pembeli agar mereka tidak kabur ke toko lain hanya karena kita kelamaan membalas pesan mereka. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, teknologi itu hanya alat bantu ya Bapak Ibu. Pada akhirnya berbisnis itu adalah manusia dengan manusia. Makanya ada aturan main atau kunci sukses berwirausaha digital. Kunci pertamanya itu adalah respon cepat. Nah, tadi respon cepat. Fitur-fiturnya yang tadi sudah saya ingatkan tadi. Ada fiturnya auto reply, ada yang WhatsApp bisnis seperti itu ya Bapak Ibu. Di dunia internet itu saingan Anda itu jaraknya cuma 1 klik dari jempol konsumen, Bapak Ibu. Kalau mereka ngechat kita, terus kita balasnya 3 jam kemudian, ataupun 1 jam kemudian, kita ditinggalkan Bapak Ibu. Kita ditinggalkan. Mereka mungkin sudah beli ke toko sebelah yang bahasnya mungkin dalam waktu 3 menit. Jadi kecepatan membalas pesan ini adalah bentuk komitmen dan layanan utama yang paling dihargai oleh konsumen zaman sekarang. Kunci kedua, itu tolong jangan jualan terus. Tolong jangan jualan terus. Isilah postingan akun kita itu dengan konten-konten edukasi atau konten-konten yang bermanfaat. Jadi misalnya Bapak Ibu menjual jilbab, gini ya kan Bapak Ibu contohnya. Bapak Ibu menjual jilbab. Kemudian Bapak Ibu bikin konten cara tutorial cara memakai jilbab atau pakaian muslimah yang lagi tren saat ini. Atau misalnya tutorial jilbab simple buat kondangan atau tutorial jilbab simple buat kerja atau tips mencuci kain pakaian yang berbahan dasarkan kain ini, kain itu. Jadi ketika orang mendapatkan manfaat atau ilmu gratis dari akun kita, mereka akan dengan senang hati berteman dengan akun kita, Bapak Ibu. Dan ujung-ujungnya mereka akan beli produk kita dengan sukarela tanpa paksaan. Yang ketiga itu adalah manfaatkan kekuatan ulasan pelanggan. Nah, mungkin Bapak Ibu sering melihat di toko-toko digital di media sosial itu mereka men-screenshotkan komentar-komentar atau chattingan-chattingan mereka melalui WA, bagaimana pembeli-pembeli mereka merasa terpuaskan dengan produk mereka. Jadi itu adalah cara kita untuk membangun kepercayaan kepada pelanggan kita atau kepada calon pembeli kita dengan menunjukkan bukti dari orang lain yang sudah pernah beli dan puas dengan barang kita. Tapi sebelumnya minta izin dulu ya Bapak Ibu, karena kalau di media sosial ini kita akan berurusan dengan namanya pasal UU ITE ya Bapak Ibu. Takutnya nanti ada yang nggak suka, ada yang bagaimana, nanti kita yang susah. Jadi satu ulasan jujur dari pembeli asli itu efeknya jauh lebih dahsyat daripada iklan-iklan 1000 kalimat promosi yang muluk-muluk yang kita buat sendiri. Kemudian kunci keempat, lakukan evaluasi berkala menggunakan data. Jadi ya tetap ya Bapak Ibu kalau kita melakukan atau menjalankan sebuah usaha, kita tetap harus mengevaluasi secara berkala.
luangkan waktu 1 jam saja untuk melihat data insight di akun kita. Nah, Bapak Ibu, kembali ke hal yang tadi saya jelaskan, bahwasanya di media sosial itu ada data gratis yang dikasih orang, media sosial itu yang namanya insight gratis. Data di mana siapa yang suka melihat konten kita, usianya berapa, kecenderungannya apa. Jadi kita bisa menyaring pembeli kita, pembeli yang tepat dengan apa yang kita jual. Misalnya kayak dari data-data itu ya Bapak Ibu, misalnya kita lihat, oh ternyata penonton saya itu lebih suka kalau saya bikin konten videonya, eh, konten-konten video pendek atau konten-konten video lucu yang disematkan dengan produk seperti itu. Nah, data ini yang kita pakai untuk menyusun strategi kita minggu depan. Dengan begitu, bisnis kita insya Allah akan terus berkembang berdasarkan kemauan pasar, bukan sekedar tebak-tebakan kita saja, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kita tidak terasa sudah sampai di ujung obrolan kita sore ini. Dari semua yang kita bahas tadi, kesimpulan besarnya itu cuma satu, Bapak Ibu. Media sosial telah berhasil meruntuhkan tembok penghalang modal yang selama ini sering menakuti kita untuk mulai berwirausaha. Jadi media sosial ini sudah mempermudah, sangat-sangat mempermudah kita. Tinggal daripada keinginan kita saja lagi, Bapak Ibu. Toko hebat itu tidak lagi dinilai dari seberapa megah bangunan toko kita di pinggir jalan, Bapak Ibu. Melainkan dari sekonsisten apa konten digital yang kita buat dan seberapa dekat interaksi serta pelayanan yang kita berikan kepada pelanggan di dunia maya. Jadi semua kita punya kesempatan yang sama persis, baik yang punya modal besar maupun yang modalnya ngepas. Jadi pesan terakhir saya untuk teman-teman semua yang mungkin hari ini baru mau mulai atau sedang merintis, jangan pernah menunggu bisnis kita kelihatan sempurna baru kita berani melangkah. Jadi mulai dulu Bapak Ibu. Sama seperti yang narasumber pertama tadi yang kita dengarkan bersama. Mulai dulu. Mari kita mulai dulu. Jangan menunggu sempurna dulu. Kita mulai dulu. Kemudian sambil berjalan dan konsisten bergerak memanfaatkan peluang. Jadi mari kita mulai hari ini manfaatkan HP di tangan kita untuk mulai membangun kerajaan bisnis kita sendiri. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Selamat siang dan salam sukses luar biasa untuk kita semua. Terima kasih, kembali ke moderator. Baik, terima kasih Bu Winda. Itulah tadi pemaparan materi dari kedua narasumber kita. Semoga apa yang disampaikan menambah wawasan kita di era digital. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Tanya jawab dilakukan melalui kolom komentar via chat. Ya, Bapak Ibu. Tanya jawab dituju untuk narasumber pertama atau kedua, maksimal 3 pertanyaan. Di sini sudah ada pertanyaan dari Bu Elvina untuk narasumber Bu Indari Kisari SPD. Pertanyaannya, berapa kali idealnya mengunggah konten dalam 1 minggu agar dinilai konsisten? Baik, untuk Ibu Elvina, Bu Pina. Berapa kali idealnya mengunggah konten dalam 1 minggu agar dinilai konsisten? Oh, oke. Untuk pemula, targetkan itu 3-4 kali seminggu untuk konten video pendek, Reels atau TikTok ya Bapak ya Ibu Pina, atau foto. Jadi jangan lupa kualitas kontennya
diperhatikan. Karena kualitas konten dan jadwal yang teratur itu jauh lebih penting dari kualitas yang asal-asalan. Karena kita akan menarik perhatian calon pembeli nih, Bu Pina. Jadi disarankan, diusahakan untuk mengupload konten itu yang berkualitas. Apakah sudah sesuai, Ibu Pina? Oke, baik, Bu Pina. Dan pertanyaan kedua dari Bapak Rahmat Marzuki, SPDI. Jumpa narasumber pertanyaannya, apa trik yang dilakukan untuk medsos? Ini jaringan Pak Sohel ya? Jaringan Pak Sohel yang putus-putus. Kedua narasumber, maaf, kita. Boleh ya? Nanti kalau ada, saya coba jawab aja langsung atau kita tunggu soal selanjutnya. Saya jawab. Yang kedua, Suaranya putus-putus ya Pak Sohel? trik yang dilakukan untuk Ya. medsos. Oke, nanti saya jawab dulu. Pak Sohel, ini saya jawab dulu. Nanti kalau ada yang kurang, nanti ditambahkan Ibu Winda. Ya. Jadi begini pertanyaannya untuk kedua narasumber, jadi setengah-setengah boleh, satu boleh saya. Pertanyaan, apa trik yang dilakukan untuk menghindari penipuan berbasis media sosial? Oke, di media sosial ini kan tadi udah dijelaskan juga banyak dari yang muda sampai yang tua, Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana sih cara menghindari? Ini biasanya media sosial ini ada juga penipuan-penipuan yang menggunakan foto profil palsu atau mungkin akun palsu atau apa ya. Jadi nanti cek kebenarannya, kita bisa lihat dari profilnya. Kemudian cek apakah benar. Tapi biasanya suka menggunakan status sebagai keluarga. Itu kan gitu ya biasanya untuk penipuan-penipuan ini. Kemudian kita bisa cek apakah benar itu dari pihak keluarga untuk misalnya dia menggunakan atas nama keluarga. Jadi bisa dicek langsung ke keluarga apa benar yang disampaikannya kan begitu. Kita menggunakan misalnya penipuan Anda mendapatkan ini biasanya ada yang mendapatkan undian ini ya. Kita cek profilnya. Kemudian dia menggunakan nama instansi tertentu. Cek dulu Pak langsung biasanya kan setiap instansi sekarang sudah menggunakan media sosial resmi dari instansi tersebut kan begitu. Kita cek dulu di situ apakah benar ada program-program yang disampaikan oleh akun penipu tersebut, ini tanda kutip ya. Kemudian kalau menggunakan melampirkan nomor rekening atau menggunakan nomor handphone gitu, itu bisa dicek dulu nomor handphonenya apakah memang asli atau memang disengaja digunakan untuk penipuan. Nomor rekening juga sekarang katanya bisa dicek ya Bapak Ibu. Kemudian kalau kita mau belanja, ini penipuan yang dasarnya adalah menjual produk hoax, apa ya, kosong produknya gitu. Itu ada juga terjadi itu. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Kita cek dulu apakah harga yang ditawarkannya itu sesuai. Kan kita bisa tahu dari toko sebelah gitu kan, kita cek dulu. Kemudian, kalau misalkan dia mengirim link, itu biasa sekarang terjadi ya, udah ada link undangan, ada link apa yang bisa apa namanya terlibat dalam penipuan ini. Kita cek dulu apakah link tersebut asli. Kemudian apakah memang benar tadi penyelenggaranya, kita bisa cek misalnya di situs resminya. Kemudian
kita cek apakah linknya agak, kalau misalkan kira-kira kita baca linknya agak aneh ya, agak mencurigakan, itu kita cek langsung aja Bapak Ibu. Kemudian kalau eh, kita jualan, itu misalnya kita jualan punya toko apa, jangan terlalu sering men-share data diri kita Bapak Ibu. Nanti kita gampang terlihat atau terlacak oleh orang tersebut gitu. Kemudian, kalau kita misalkan punya toko yang tadi sudah dijelaskan, kita menggunakan akun untuk jualan. Kemudian kita pisahkan dengan akun pribadi kita, Bapak Ibu, menghindari penipuan-penipuan tersebut. Jadi nanti tidak gampang terlacak dan menggunakan dua dua apa namanya, aktivasi keamanan itu, dua verifikasi dua langkah itu yang lebih apa ya, lebih aman. Memang sedikit lebih ribet, tapi bisa menjaga dari penipuan, apa namanya, modus penipuan tersebut ya Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan yang Pak Rahmat Marzuki. Kalau Ibu Indah mau tambahkan silakan Bu. Baik, Bapak Rahmat Marzuki, yang bisa kita lakukan untuk menghindari penipuan berbasis medsos itu, seperti yang Ibu Puji tadi bilang, kita bisa mengaktifkan autentikasi dua faktor. Memang agak ribet di awal, tetapi itu sangat-sangat aman. Terus, jangan pernah bagikan OTP atau PIN kepada orang lain. Itu yang paling sering terjadi. Kadang-kadang ada WA, kirimkan OTP, langsung kita kirim. Kita nggak berpikir. Terus, yang kedua itu adalah tingkatkan waspada. Waspada, jangan disangka semua orang itu baik di medsos. Waspada tawaran yang terlalu bagus, misalnya Anda dapat hadiah mobil Bapak Rahmat, katanya misalnya gitu kan. Ternyata Bapak dengan senangnya membagikan apa yang diminta sama orang ini. Kemudian langkah berikutnya itu adalah cek keaslian akun. Kita lihat akunnya mana. Nah, terus kemudian itu waspada tautan link Bapak Rahmat. Kan biasa sekarang kita ya ada link-link itu, nah terus kita klik, kemudian kita diarahkan ke mengisi hal-hal yang sebenarnya itu adalah data pribadi kita. Jadi jangan asal klik link Bapak. Terus kalau untuk transaksi, ketika kita bertransaksi itu usahakan untuk menggunakan rekening bersama. Atau misalnya kalau kita di marketplace ya pakai situs pembayaran resminya, Bapak. Jadi jangan langsung transfer, jangan bertransaksi dengan mengaku penjual yang mengaku dari perusahaan resmi. Kayaknya hanya itu Bapak Rahmat yang bisa saya tambahkan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber kita. Karena waktu yang membatasi, maka kita lanjut ke acara selanjutnya. Hadirin sekalian, sesuai dengan webinar kita hari ini, bisa kita simpulkan bahwa menggunakan media sosial bisa menghasilkan yang sangat menjanjikan. Baik, kepada para peserta untuk jangan lupa mengisi link absensi yang akan dikirim melalui fitur chat. Diharapkan kepada peserta untuk melakukan foto bersama.
Terima kasih. Dengan ucapkan alhamdulillah, kegiatan webinar hari ini kita tutup sampai ketemu di kegiatan webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.